Hai sobat-sobat perjuangan di Republik Indonesia dan dari Sabang sampai Merauke dan rekan-rekan setanah air yang ada di luar negeri sedang berjuang ya mencari nafkah dan kehidupan. Kita tetap semangat ini untuk membongkar dan merobohkan tembok raksasa, rekayasa dan ketidakadilan bagi Jessica Kumala Wongso dan bagi korban-korban lainnya ya. Pada kesempatan ini kita akan membongkar lagi tentang rekayasa CCTV ya, video CCTV di peradilan Jessica Kumala Wongso 2016 yang lalu. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana saksi ahli IT ya, digital forensik Muhammad Nual Azhar juga berdrama dengan Jaksa Wahyu Oktaviandi SHMH ya. Jadi pada saat itu pertanyaannya mirip ya dengan sepertinya pengulangan juga dengan jaksa Sugi Carvalho. Apakah ada perbedaan warna antara ketika di meja penyiapan kopi ya dengan ketika disajikan di meja 54 oleh Agus Triono ya penyiapan kopi itu pukul berapa? Dia bilang 16.22 oleh Agus Triono dan penyiapannya di meja penghidangannya ya di meja 54 tuh 16.24 ya sekitar 2 menit lebih. Tetapi apa yang menjadi rekayasa di sini ya yang sangat brutal dan konyol ya dilakukan oleh jaksa ini adalah membandingkan kamera satu yang tajam ya warna kopi yang tajam di meja penyiapan kopi ya di dapurnya atau di mana lah itu dengan kamera 9 ya pukul 16.24 yang sudah direkayasa oleh Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimandrianto ya. Jadi inilah wajah peradilan kita yang sepertinya seperti main-main gitu untuk menerdakwakan orang, menuntut orang dengan pasal 340 ya, hukuman maksimum seumur hidup, hukuman mati ya. Itu main-main gitu loh. Bagaimana yang sudah hancur buram seperti itu dipercaya oleh Jaksa Wahyu Oktaviandi ini sebagai apa yang sama resolusinya dengan apa ya di kamera satu ya. Padahal kamera 9 itu sudah hancur sekali itu apanya resolusinya. Tapi ini orang punya intelijensia dikit atau enggak ya kan? Tapi pejabat dia sekarang gitu loh. Intelijen kalau dia nggak berkomplot kan berarti intelijensianya dia rendah gitu. Kalau tidak berkomplot dengan Muhammad Nual Azhar ya kan karena udah ada latihan di sini kan ini dengan Krisnamurti ini ya kan Haribowo di sini ini dia Wahyu Oktaviandi ini kan sehari sebelumnya ini Muhammad Nual Azhar ini Christopher Harimandrianto ya kan sehari sebelumnya kan sudah latihan harusnya kan ditanyakan kalau dia nggak berkomplot di situ ya ditanyakan saja itu kamera satu kok tajam ya kok kamera 9 kok langsung buram nih bagaimana kita membandingkan warna kopi jika perbandingannya saja tidak ekivalen ya kan tidak bahasanya Muhammad Nur Lazar selalu tidak apple to apple softwarenya harus sama ya kan softwarenya harus sama ininya harus sama laptopnya harus sama konyol seolah-olah keilmuan itu hanya ada di laptop dia sama software dia kan inilah padahal kamera satu yang buram yang tajam kamera 9 buram tidak apple to apple nah inilah kualitas Wahyu Oktaviandi ini ya kan kalau dia tidak berkomplot di situ ya di persiapan sehari sebelum Muhammad Nual Azhar dan Christopher Hariman Rianto maju ya di persidangan sebagai saksi ahli tanggal 10 Agustus 2016 ya kan berarti ini kan tanggal 15 Agustus kalau dia punya intelijensia dikit saja sebesar anak SD ya, harusnya kan dia tanya, gitu loh. Ya kan? Kalau dia tidak tanya, ya berarti kan publik menyimpulkan ya mereka ada apa-apanya kan gitu. Ya kan? Yang penting menang kasus ini. Naik kumulatif, ya kan? Angka kumulatif dia, ya kan? Prestasi dia di CV,
ya kan? Prestasi dia di ini bisa bangga dia sama keluarganya. Oh, wah, saya jaksa masuk TV, berhasil 20 tahun gitu kan. Nggak peduli dia videonya rekayasa atau nggak peduli. Seorang anak manusia didakwa dengan pasal 340 dengan alat bukti yang sudah rusak, ya, direkayasa oleh Muhammad Noor Azhar. Oke, sebelumnya kita apa dulu? Kita lihat dulu siapa dia sekarang ini, Wahyu Oktavian ini, ya kan? Udah saya search ini. Kasih Vidum, Kejaksaan Kota Baru bergeser ke Cirebon. Ini penggantinya. Wah, ini dia. Ini orang ini, ya kan? Naik terus jabatan, promosi terus. Terus setelah itu ada juga berita ini. Wahyu Oktaviandi dilantik sebagai Kasidatun Kejaksaan Negeri Kejaksaan Utara. Nah, ini dia. Kasidatun apa artinya saya nggak tahu ya. Oh, ini Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kasidatun menggantikan Dodi Wicaksono. Nah, ini beritanya ini Juli, baru sekitar 7 ya, 6 bulan yang lalu ya. 6 bulan yang lalu ini orang diangkat terus oleh bos-bosnya. Oh, ini dia. Aduh, pokoknya ya inilah dia orang ini ya. Padahal bukti-bukti sudah kita pertontonkan ya kan di sini ya kan. Hmm, Ntar dulu saya ambil. Nah, ini semua bukti sudah saya. Nah, ini poin 27. Ya, selalu itu poin 27 Muhammad Nuh. Ya kan. Selalu itu saya geser dulu nih biar agak rapi. Nah, ini poin 27 Muhammad Nuh. Ini dibaca si Jaksa Wahyu Oktavianti nggak ini? Nih, masa ada BAP nggak dibaca? Nih, rekaman CCTV di flash disk sama dengan sistem CCTV. 1920, 1080, poin 27. Wahyu Oktaviandi. Baca ini, baca. Jaksa kok nggak baca berkas BAP. Kalau nggak baca ya kan. Ya, kalau baca dan nggak mau tahu berarti kan berkomplot. Terus ini nanti di kamera 7 akhirnya ini di BAP Muhammad Nu ini pukul 16.24 penyajiannya di sini nih. Nih. Jadi 960 576 Wahyu Oktaviandi. Ini angka-angka ini bukan main-main ini, angka vital nih dalam metadata. Udah nggak tahu apa-apa, tapi kalau di persidangan sok paling tahu kau. Nih, harusnya kau waktu saya maju tanya supaya fair. Nih, sudah saya jelaskan. Dan 6576, 1624 penyajian di meja 54 ya ini jadi begini nih hasilnya. Downscaling 960 576. Waktu perbandingan kopi oleh Christopher nih dipotong. Oh, kamera 9 ya. Oh, kamera 7 berarti. Kamera 7 analisa pengaduk ya. Di sini si Christopher memotong nih ya, kamera 7 di 17.17 tepat Mirna datang. Sebelum datang nih dipotong. 17.17 di downscaling jadi 965.76. Frame rate-nya dikurangi dari 25 menjadi 10. 15.57 sampai 17.17. Kayak apa dibiarkan apa adanya. Kalau yang di sini direkayasa, ini BAP-nya. Ya, Wahyu Oktaviandi, Jaksa. Eh, Nih, 15 96576. Kalau yang ini apa adanya ini. Frame rate 25, lebar 1920, tinggi 1080. Begitu. Waktu Oktaviandi. Makanya jadi jaksa kau jangan sok tahu. Tanya. Kalau kau percaya saja sama saksi ahlimu dunia digital ini, ya, kalau saya positif thinking Anda tidak berkomplot, ya ditipu lah kau. Ya kan? Ditipu lah kau. Itulah kalau orang terlalu percaya apalagi dunia digital ini, ya kan? Makanya tanya otak-otak lainnya. Kalau nggak berkomplot ya, ya mudah-mudahan lah Jaksa Agung memecat kalian semua, ya kan? Memecat terus membidanakan,
gitu loh. Biar kita tahu apakah kau berkomplot dengan Muhammad Al-Azhar atau enggak kan gitu. Sepanjang kalian tidak maju dengan Ardhito Muardi, Sandi Andika, Hari Wibowo, Mailani Lulung, Sugi Carvalho maju ke depan, kalian conference bahwa kami benar-benar ditipu, kami minta maaf kepada rakyat Indonesia dan kepada semua, ya termasuk Jessica, gitu loh. Kalau kalian nggak maju ke publik untuk minta maaf, berarti kalian berkomplot kan gitu. Kami tunggu aja kan. Kalau kalian diam aja terus, berarti kan publik menyimpulkan kalian berkomplot. Nah, kita harapkan ketika kau nggak berkomplot dengan Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto, ya Anda dengan teman-teman Anda jaksa itu ya maju gitu loh. Tunjukkan batang hidung kalian. Kami minta maaf, ternyata benar kata Rismon. Bahwa setelah kami periksa lagi BAP ya benar terjadi downscaling. Terjadi perusakan alat bukti digital. Gitu loh. Yang amat penting di persidangan itu. Menganalisis kejadian di meja 54 dari kamera 7 maupun kamera 9. Ya, ya Anda harus minta maaf lah. Masa diam-diam aja kalian? Pekerjaan kalian kan asal-asalan ini. Pekerjaan apa ini? Disorot nasional saja, kalian berantakan. Apalagi tidak. Kan rakyat akan menilai seperti itu. Ya jangan salahkan publik untuk menilai kalian bekerja amburadul. Ya, tidak tertib. Sangat yakin Jessica bersalah, tapi alat bukti digitalnya video yang utama di situ ya, selain sianida apa itu di lambung dan di gelas, ya ini dan ini paling penting dalam memutuskan perkara sesuai dengan pernyataan Hakim Binsar Gultom di acara apa sih? Ketika ada tangan memasukkan sesuatu, ternyata palsu buatannya si ini, si penipu ini. Sampai sekarang nih, kemana ini si pemeriksa utama lapor. Aduh, aduh, parah sekali. Ya kalau kalian masih punya nurani, ya, ya tampil ke depan ajak itu si apa itu Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto untuk menyatakan minta maaf dan siap dihukum menggantikan Jessica di penjara. Ya iyalah, kalian wakil negara loh untuk menuntut orang. Kalian kan dibayar rakyat, bayar pajak rakyat untuk mewakili kita, untuk menuntut. Pekerjaannya menggunakan video rekayasa. Ya ini bukti-buktinya banyak lagi sudah saya laporkan ke bos kalian Jaksa Agung lihat video saya. Ya mudah-mudahan itu disebarkan semua sampai Jaksa Agung terdesak sehingga memanggil kalian dan memecat kalian, memidana kalian. Bagaimana ini? Kan citra institusi kalian kejaksaan tuh hancur benar itu. Gitu. Kalau kalian nggak dihukum dan dibiarkan. Ya kan? Bagaimana mungkin ya jaksa-jaksa lain yang benar, yang bekerja dengan benar dan rapi, tertib, tercemar akibat perbuatan kalian berenam ini, gitu loh. Padahal banyak jaksa-jaksa yang lain kan, yang bekerja dengan benar, gitu loh. Tapi akibat perbuatan kalian, tercemar juga perbuatan mereka, gitu loh. Karena nilai setitik susu sabelanga, gitu loh. Ya kan? Nah inilah saya putarkan ya, bagaimana mereka berdrama, apa namanya, ini siapa nih Muhammad Nual Azhar dan ini Wahyu Oktaviandi tentang perbedaan warna antara di kasir dan di meja 54. Yang satu tajam, yang satu buram. Inilah kualitas peradilan di negara kita ini, ya kan? Oke, lanjut ya ini ya. Ada pertanyaan lanjutan yang mulia. Iya, saudara ahli. Saudara tadi mengatakan bahwa jarak yang paling bagus itu CCTV itu 2 meter sampai 4 meter. Yes. Ya, dan saudara ahli juga sudah melakukan olah TKP. Nah, yang saya tanyakan, ada kamera CCTV yang menyorot ke kasir. Iya.
Apakah itu jarak kamera dengan kasir dengan objek yang akan diambil itu, apakah jarak yang paling baik? Iya, rentang waktunya 2 sampai 4 meter itu. Itu Iya. termasuk yang baik ya? Iya. Bisa dilihat Meja kasir. meja kasir di menit 16.22 ya? Mungkin maksudnya bukan rentang waktu ya, tapi rentang jarak ya, 2 sampai 4 meter. Lanjut. Pada saat kopi dituangkan di gudindong itu, saat disimpan di gudindong. Maju. dua. Iya. Iya, pas kopinya nyampe di depannya. Iya, sebentar. Itu, iya. Itu adalah kopi yang zoom, coba Pak Heri. Nah, itu kopi yang dituang, yang dalam keadaan bening, ya. Yang sudah yang sudah ada kopi. Yang sudah yang tuang susu, yaitu proses penuangan susu. Dikecilin lagi sampai terlihat. Kemudian kopi diambil dibawa ke depan kasir. Terus jalan. Terus sampai Kecilin, kopinya. Kecilin. Ya. Sampai kopinya disimpan di sana. Ya. Stop. Nah, Di zoom. saudara tadi katakan bahwa ini adalah jarak yang paling baik, 2 sampai 4 meter. Dan saudara ahli juga sudah ke TKP dan tahulah jaraknya. Nah, ini kan bagus nih gambar ini. Itu kan hitam. Dia sudah bilang ya, gambar ini kan bagus ini ya. Wahyu Oktaviandi. Anda sendiri kan sudah mengatakan itu kamera satu bagus. Aduh, tapi kenapa tumpul intelijensiamu, kecerdasanmu ketika melihat meja 54 dari kamera 7 dan kamera 9, ya kan? Ini kan bagus. Kau sendiri yang mengatakan itu bagus kualitasnya. Aduh, Wahyu. Apakah ada gambar apakah ada gambar lain selain gambar hitam kopi, ataukah ada warna putih, merah, hijau? Coba di filter Pak Heri. Kita coba filter. Ya, bisa kita lihat di sini kan ini tajam semua tepinya itu. Bahkan sudah di zoom juga oleh Muhammad Noah Lazar kan tajam ini semua. Nah ini tepi-tepi ini, bahkan objek itu tepinya masih tajam, ya kan? Nih, bahkan warna juga kelihatan. Nih, tepi-tepi ini masih kelihatan dengan baik nih. Itulah 1920 1080 ya. Ini. Coba kita perhatikan kalau sudah di ini ya kan di kamera 9 ya dari belakang itu kan hancur semua. Kita skip saja ya, biar cepat. Nah, ini juga kan ketika di zoom masih kelihatan warna kopi. Kamera satu, tajam dia. Nih, nih tepi-tepi dengan warnanya juga bahkan ya kan ya, sebaran intensitas warnanya di objek-objek itu kan inherent ya, maksudnya normal gitu loh. Bukan merata total. Kalau dia merata total di sini, itulah ciri-ciri dari apa namanya pengeditan ya. Nah, ini sebarannya kan bahkan tepi-tepinya juga masih dapat nih. Nah, di kamera satu. Jarak 3 sampai 5 meter juga dekat lah.
ya. Masih dapat. Ini tepi-tepi objeknya ini kan. Oke, lanjut ya. Melihat sesuatu, kita harus tidak bisa Nah, melihat kita langsung. skip saja perbandingannya dia. Nah, ini kan masih di kamera satu masih tajam sekali ini. Semua masih tajam. Tapi itulah tumpul langsung logikanya si Wahyu Oktaviandi ini ya kan. Langsung nih kelihatan masih nih. Tapi lihat tangannya Jessica kan natural nih, tipis, tegas. Ya, tipis, tegas. Masih kelihatan ini apanya, bentuknya ya, konturnya, kontur tangan juga kelihatan ya, kontur tangan nih di sini. Nah, ini juga wajahnya masih kelihatan, sebaran warnanya juga natural ya, sesuai dengan objek wajah gitu ya kan. Tapi apa yang terjadi setelah diedit oleh Muhammad Nu ya ini sudah mata dan hidung itu sudah hilang itu akibat downscaling tadi itu karena dia objeknya kecil ya, mata, hidung, mulut itu kan apa namanya objek yang detil karena kecil dia ya representasi pixelnya, maka dia direpresentasikan dengan koefisien detil kalau di image processing, maka ini langsung rusak ini akibat downscaling nih. Ini mata apa segala macam ini hilang gitu loh. Oke, terus lanjut. Nah, setelah dia bandingkan ya di kamera 9 ya inilah sudah tampakannya. Semua sudah berbayang, semua sudah. Ini caranya sama, ini bayangkan lah ini ya. 16:24. Nah, ini 23 kan? 24. Ya itu, ya ini dia. Jadi tadi di sana Bayangkan kan, 16:23. cuma jarak 3 sampai 5 meter ya. Ya di paling di bawah 10 meter lah kan. Nah, ini kan udah bentuk kopinya saja sudah hilang akibat downscalingnya Muhammad Noor Al-Azhar ini gitu. Bentuknya bagaimana dia memproses warna, bentuk gelas saja sudah tidak terlihat gitu loh. Nggak usah warna kopi, bentuknya saja sudah tidak terlihat. Lihat ini kontur wajahnya Agus Triyono ini kan sudah rusak tadi. Tadi di kamera satu wajahnya Jessica masih terlihat, bentuk mata, bentuk hidung masih dapat ya, bentuk wajah itulah informasi detail ya dalam objek-objek itu. Kontur teksturnya masih kelihatan, sebaran warnanya ini kan apa namanya pererataan akibat dari downscaling itu. Saya yakin setelah downscaling dia juga lakukan filter ya untuk meratakan biar jangan terlihat pixel-pixel guratan kasar itu, untuk ada itu di image processing seperti pasir gitu ya, tumpukan apa diratakan dia. Jadi ya itu, jadi seperti ini, seperti arsiran ini semua. Ini semua tepi-tepi objek ini seperti diarsir, kena arsir dia gitu. Kalau di pertukangan tuh ini akibat downscaling, setelah itu dilakukan filtering, ada proses lebih lanjut ya untuk menutupi dampak dari downscaling tadi itu. Kan dia lakukan proses lanjut untuk menutupi dampaknya biar jangan terlalu kelihatan gitu oleh Muhammad Noor Al-Azhar si tukang tipu itu ya kan. Nah, terus ini juga bayangkan dibentuk apapun tidak kelihatan, apapun yang besar aja begini itu seperti apa ya, kayak sudah kena amplas dia, kena arsir gitu semua ya. Ini juga ini di tepi-tepi ini terutama yang sensitif ya, tepi-tepi objek yang berbeda dengan latarnya itu kan kelihatan sekali hancur. Bagaimana Wahyu Oktaviandika Anda itu membandingkan warna kopi ya ada di kamera satu dengan kamera 9 ya, yang kamera 9 sudah dirusak oleh Muhammad Noor Al-Azhar, bahkan bentuk gelas pun sudah tidak terlihat di situ. Dan Anda tidak punya kecerdasan sedikit pun untuk membedakan itu. Saya tidak percaya. Terserah kau nanti dengan rekan-rekanmu menjelaskan itu. Gitu loh. Rekan-rekan jaksamu. Ardhito Muardi, Sugi.
Carvalho, Hari Wibowo, Sandi Andika, masa membedakan seperti itu yang kabur ya? Seperti itu dengan yang tadi tajam, nggak bisa. Wah, 5354, aduh, 5354. kabur begitu, ampun. Tapi oke lah itu bukti visual ya kan. Mereka bisa apa namanya? Wah itu kan dampak TV ya kan percaya masa sama-sama dampak TV kamera satu tajam ini enggak sama-sama dari TV itu sama-sama dari YouTube misalnya. Masa tiba-tiba kamera satu langsung tajam, kamera 9 kabur. Padahal sama-sama dari YouTube kan gitu. Jadi argumenmu itu hancur kalau begitu. Harusnya kalau sama-sama dari apa, ya sama-sama kabur semua gitu. Bukan di kamera 9, kamera 7 saja yang kabur, tapi kamera satu tajam. Ya. Itu cuma dari bukti visual ya kan. Kalau dari bukti surat ya lebih telak lah kalian. Sudah nggak bisa apa-apa. Ya intinya ya harus mengakulah. Kau Wahyu Oktaviandi, apapun jabatanmu sekarang nggak peduli kami rakyat. Yang penting kau dibayar rakyat, ya pertanggungjawaban ke rakyat, gaji PNS itu dari pajak 80% gitu. Sekarang saya minta lagi lah kalian ya, si apa mulai dari Ardhito Muardi, ketua tim jaksa saat itu, Haribowo, Sandiadika, Carvalho ya, Sugi Carvalho dan Anda Wahyu Oktaviandi, satu lagi Mailani Wuwung ya, maju kalian ke publik, tunjukkan ya supaya selesai kasus ini. Kalau cuma PK itu kalian sama saja nggak mengaku kan? Kalau pengacara mengajukan PK, sama saja kalian diam gitu loh. Harusnya penyelesaian ini dari kalian. Kalian membuat kotoran, kalian yang membersihkan. Kalian berbuat, kalian yang bertanggung jawab gitu loh. Bukan kami, bukan pengacara gitu loh. Ya kan? Kalian yang menggunakan video rekayasa CCTV, video CCTV yang sudah direkayasa, ya kan? Sehingga keputusan salah. Kesalahan itu ya kesalahan kalian, bukan kesalahan siapapun. Ya kalian, jaksa, hakim, saksi ahli, IT, digital forensik, gitu. Kesalahan kalian, ya kalian harus beresi, gitu loh. Karena tidak ada lagi ini apa bantahan kalian ini sama saya, nggak ada. Sudah bukti surat. Mau apa dibilang? Anggap aja lah kalau bukti visual itu kalian bisa, itu bla 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 visual TV segala macam distorsi. Nggak ada, ini udah bukti surat ini. Ya, bukti surat. Kata Ardhito Muardi, BAP adalah bukti surat sah secara hukum. Nah, itu omongan bos Anda saat itu. Ketua tim jaksa nggak bisa lagi, sudah saya kunci kalian. Ya, kalau tidak saya kunci kayak gini, ya nggak mungkin lah saya aman-aman aja. Ya kan? Pasti sudah kalian tuntut saya rame-rame. Pasti itu. Kenapa kalian berdiam diri? Ya karena kedapatan gitu loh. Rekayasa kalian ini gitu loh. Kalau kalian sekali lagi, kalau kalian tim jaksa ya tidak mengaku ke depan dan berdiam diri, maka publik dan termasuk saya ya akan menyimpulkan bahwa kalian berkomplot dengan Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto. Tetapi jika sebaliknya Anda memang ditipu oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto, maka kalian harus tampil ke publik, minta maaf, dan lakukan sehingga Jessica gugur hukumannya. Ya. Karena siapapun Jessica itu tidak boleh menggunakan alat bukti digital yang sudah direkayasa. Siapapun dia. Gitu. Oke, kita tunggu dalam 1-2 minggu ini. Kalau kalian tidak maju ke publik dengan semua jaksa-jaksa itu, ya, maka kami menyimpulkan kalian juga berkomplot dengan Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto. Makanya maju ke publik, lakukan klarifikasi, gitu loh. Karena bukti surat yang saya pegang
sudah tidak terbantahkan. Itu adalah kebenaran ilmiah, ilmu eksakta, ilmu pasti. Oke, sekian dulu dari saya di tepian Danau Toba yang indah. Horas!